Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceramah, bukan sembarangan ceramah. Pendakwah lagi ngincar si baju merah. Meski terdengar belum ceramah, tapi insya Allah di dalamnya banyak hikmah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada ruh junjungan alam, best the man fil ardi, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai ke penjuru pelosok dunia, sehingga kita berada di dalam kesejukan, kedamaian di bawah naungan Islam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana kalau kita pikir-pikir, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan kita, bedanya cuma sedikit. Ya hanya sedikit, wahai hadirin. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit makan, sementara kita sedikit-sedikit makan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit bicara, sedangkan kita sedikit-sedikit bicara. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit tidur, tapi kita sedikit-sedikit tidur. Jadi bedanya cuma sedikit. Yang saya hormati para dewan juri yang adil lagi bijaksana, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar Radio Ekstra FM dimanapun berada. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan fisabilillah. Hadirin semuanya, jadi santri jangan gemulai. Jadi santri harus berani. Sebelum ceramah dimulai, dengarkanlah pantun saya ini. Sebelum saya memulai ceramah, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk MC tercinta. Si Akang beli baju army, si Dedek bagian bayarnya. Kepada Master of Ceremony, terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang saya beri judul Hikmah Berpuasa di Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, rasa-rasanya tahun 2022 begitu cepat berjalannya. Kemarin barulah tahun baru, tapi sekarang kita sudah tiba di bulan mulia penuh rahmat dan ampunan. Di awal tahun kemarin kita sibuk mendengar, membaca berita tentang kegiatan karantina pasien COVID-19. Tapi ketika Ramadan tiba, gantian para syaitan yang Allah karantina. Pintu neraka Allah tutup dan pintu surga Allah buka seluas-luasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Maha Suci Allah telah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kewajiban berpuasa tidak hanya dibebankan kepada umat Islam, tapi juga kepada umat sebelumnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap Allah memberikan perintah, tidak ada satu. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap perintah Allah yang dibebankan kepada umat Islam bukanlah untuk menyakiti atau menyiksa. Allah Maha Pengasih, tidak menciptakan hambanya untuk kemudian dizalimi. Pastilah ada hikmah di balik tiap-tiap perintah Allah. Beberapa hikmah dari berpuasa pada bulan Ramadan adalah: yang pertama, tashihul jisim. Tashihul jisim adalah menyehatkan badan sebagaimana alat elektronik seperti HP, laptop, dan kendaraan bermotor. Jika digunakan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan dia cepat rusak. Tubuh kita juga butuh beristirahat dari aktivitas yang dilakukannya secara terus-menerus. Agar menghindari kerusakan pada jaringan tubuh, berpuasa membuat tubuh beristirahat sejenak, sehingga tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Rasulullah juga menegaskan hal tersebut dalam sabdanya, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat." Saudara sekalian yang dirahmati Allah, hikmah berikutnya dari berpuasa pada bulan Ramadan adalah darajatul muttaqin. Darajatul muttaqin adalah meningkatkan derajat ketakwaan. Ketika melaksanakan puasa, kita harus menahan diri dari segala yang dapat membatalkannya. Kita tidak makan, tidak minum, sekalipun tidak diketahui oleh manusia. Menjaga diri dari berbuat kemungkaran dan senantiasa melakukan amal kebaikan. Dengan niat yang tulus, ikhlas beribadah ini akan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah, selain meningkatkan derajat ketakwaan, ada hikmah lainnya dari berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu mawaddatul bainal muslimin. Berpuasa di bulan Ramadan dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama muslim. Ketika menahan lapar, kita akan merasakan bagaimana rasa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan. Menumbuhkan rasa peduli kita terhadap saudara kita yang kadang tidak makan berhari-hari karena kesulitan ekonomi. Kita akan saling peduli terhadap sesama. Miskin dan kaya tidak ada beda, sama-sama merasakan menahan diri. Demikianlah setiap Allah memberikan perintah, tidak ada satupun yang tidak memiliki hikmah. Dengan momentum bulan suci Ramadan, mari kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Meraih hikmah-hikmah ibadah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang dirindukan oleh syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Beli kain berwarna merah, buah durian berbuah 7,
Akhiru kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan penampilan dari adik kita Fadliyah Hafizu Zahra, utusan dari Abu Musa, dan kita dengarkan seperti apa komentar dari kedua dewan juri kita. Yang pertama komentar dari Ustadz Ali Basir. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Ya, terima kasih ya. Singkat saja. Assalamualaikum Fadliyah ya. Iya, Usianya berapa nih nak? 13 tahun. Berarti udah SMP ya? Iya. Iya. Suaranya bagus ya, sudah lantang. Tapi tetap membuka ceramah dengan salam ya. Tadi ada salam tadi? Ada. Nah, salam dulu apa pantun tadi? Salam dulu baru pantun. Nah, baik, makasih. Tapi awalnya terlalu panjang pembukaannya. Singkat saja pembukaannya. Nah, salam, puji syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Kemudian baca Al-Quran. Tadi Qurannya belakangan ya. Ada tadi baca Qurannya? Ada Tapi di belakang ya. Di awalnya aturannya ya. Di awalnya dibaca. Hadisnya ada tadi? Ada. Nah, tapi di belakang juga ya. Iya. Baik. Gerak tangannya sudah bagus ya, mimik wajahnya juga, cara gayanya sudah bagus ya. Nah, itu dipertahankan. Tapi memang terlalu panjang ya pembukanya tadi. Isinya juga maunya poinnya itu dijabarkan, kemudian keluarkan dalilnya ya. Hikmah dari berpuasa tadi ya. Baik, terima kasih Ananda untuk Ananda Fadliyah. Tadi ada di ujungnya ada pantun tadi. Apa pantun tadi itu? Beli kain berwarna merah, buah durian berbuah 7. Akhiru kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli kain berwarna merah, buah durian berbuah 7. Semoga Ananda Fadillah menjadi da'i'ah di masa depan yang penuh berkah. Amin. Baik, Insya terima kasih. Allah ya, mudah-mudahan Pak Ustadz. Langsung saja komentar yang kedua, yaitu komentar dari Ustadz Rafi'i Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Ya, terima kasih anak kami Fadliyah Hafizu Zahra. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Nah, ini yang pertama ikut lomba dai ya. Iya Ustaz. Judulnya apa tadi? Hikmah berpuasa di bulan Ramadan. Ya, hikmahnya tadi cuma 2 ya. Pertama tadi bisa sehat, yang kedua apa? Mawaddah bainal Muttaqin. apa itu? Darajatul muttaqin. Ya, apa itu aja 2. Ada satu lagi. Ah, Ma'asyaral muslimin. ya, oke. Sebenarnya ada hikmah lain, mendidik kesabaran, juga mendidik kejujuran kan? Itu hikmah dari puasa Ramadan. Kemudian tadi kita dengan Nabi bedanya sedikit. Apa betul itu? Betul. Ya, mungkin kalimat Fadli aja yang menunjukkan sedikit kan. Kalau Nabi sedikit makan, kita sedikit-dikit makan. Kira-kira beda itu enggak? Beda jauh lah itu kan. Beda Kalau jauh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit makan, sementara kita sedikit-sedikit sedikit makan. Artinya sering makan. Iya, sedikit-sedikit makan. Berarti bedanya jauh itu. Artinya Nabi jarang makan, kita sebentar-bentar makan. Berarti kan ya, oke lah ya. Itu mungkin mau dibawakan guyon di dalam pidato, boleh-boleh saja, tapi harus rasional juga dia kan. Harus rasional kan. Nah, baik, kemudian pengantarnya terlalu panjang ya, pengantar lebih panjang daripada isi pidatonya. Saya lihat tagnya gitu juga ini kan. Harusnya pengantarnya singkat saja, baru isi pidato yang dipadatkan ya. Oke. Kemudian kalau suaranya sudah oke, jelas, lantang, retorikanya sudah jalan ya. Nah, sebenarnya model sepertinya ada model suara ini bisa dibawa seni suara sebenarnya tadi sedikit, tapi tidak dibawa ya. Nah, tadi pidatonya ditutup dengan pantun. Beli kain warna apa tadi? Beli kain berwarna merah, buah durian berbuah 7. Wah, oke ya. Beli kain berwarna Merah. Enggak, ini pantun kamu, saya lain pula ya. Beli kain berwarna cerah, ya pidatonya ya cukup meriah ya. Makasih. Iya, terima kasih kembali Pak Ustadz untuk komentar dan pantunnya ya. Dan tentu sudah kebersamaan kita.